Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini Inspirasi Bisnis kita akan membahas sesuatu yang luar biasa. Sosok dari Pak Awi atau dikenal dengan Pak Darwin Jasmine. Beliau adalah owner dari Awi Coffee. Pernah gagal dan frustasi dalam karir, tapi akhirnya bisa membangun Awi Coffee yang saat ini sudah ada di kota-kota besar di Indonesia, bahkan ekspor dan ada di luar negeri. Nah, bagaimana awal ceritanya? Bagaimana seseorang yang pernah mengalami hal yang tidak nyaman, padahal pernah mendapatkan beasiswa di Singapura? Nah, kita akan bahas tuntas dari sosok yang luar biasa, Pak Awi. Apa kabar, Pak Awi? Wah, bagus, Pak Sian Yet. Terima bagus, kasih udah mengundang saya, Pak Sian Yet. Luar biasa. Senang bisa kembali ke Tribun Medan. And luar biasa, ini suasananya baru banget ini. Luar biasa banget. Thank you, Pak Awi. Yang sahabat Tribuners, Pak Awi ini luar biasa. Ilmu yang dipelajari, yang diperoleh, tidak disimpannya, diberikan seluas-luasnya supaya dapat menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua ya. Tidak banyak yang tahu. Banyak yang tahu Awi Coffee bisa seterkenal pada hari ini. Di mana-mana ada Coffee King Jantan, dan kemudian kita bisa seduh nikmati Awi Coffee. Tapi ini adalah melewati proses yang tidak mudah juga. Pak Awi adalah seorang yang luar biasa, pernah bekerja berkarir di Singapura dan mendapatkan beasiswa, tetapi pulang. Nah ini Pak Awi silakan cerita dulu ya, Pak Awi, bagaimana seseorang yang pernah belajar di Singapura, namun kesulitan ya, di awal itu kesulitan mendapatkan pekerjaan dan akhirnya kembali ke Indonesia dan sempat berpikir ini ya, apakah ini adalah sesuatu yang kenapa ya, yang harus dihadapi ya kan? Padahal menerima beasiswa ini luar biasa ini. Pak Wi, silakan cerita sedikit ke sahabat Tribuners. Ya, terima kasih Pak Sian Yet. Wah, ini apa namanya, membuka luka lama ini. Terpaksa harus prestenya harus dibuka ini. Nah, ceritanya Pak Sian Yet ya, itu kan aku tamat SMA tahun 96. Jadi udah tua ya berarti ya. 96, ini baru kasih orang tahu umur saya, Pak Sian Yet. Biasanya aku bilang 18 tahun. Tahun 96 saya tamat, terus 97 saya dapat beasiswa untuk sekolah teknik sipil di Singapura. Nah, semua berjalan dengan mulus lah. Dan yang beasiswa yang kita dapat itu memang beasiswa dari satu perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Singapura. Dan beasiswa kita itu benar-benar full beasiswa loh. Beasiswa bukan cuma itu, kita dikasih allowance setiap bulan, itu dikasih uang dari pemerintah, dari perusahaan itu. Jadi tiap bulan itu kita dapat allowance, dan allowance ini kita juga bisa tabung dan bisa kita gunakan. Jadi benar-benaran dari orang tua tidak pernah mengirimkan uang sama sekali. Ya. Nah, hidup itu indah di Singapura. Ya, waktu masih kuliah, aku ikut aktivitasnya semuanya oke, semuanya berjalan dengan bagus. Dan untuk sekolah juga saya tidak banyak masalah, lulus dengan cukup memuaskan, bukan yang terbaik tapi cukup memuaskan. Nah, sampai begitu saya lulus, dan untuk mendapatkan pekerjaan pertama sebenarnya tidak susah. Nah, tidak susah. Begitu saya lulus, itu 3 bulan kemudian saya udah mendapatkan pekerjaan pertama saya, yaitu di shipyard. Shipyard itu satu perusahaan yang membangun kapal tanker, pokoknya kapal yang besar. Nah, cuma setelah bekerja 1 tahun, Pak Sian Yet, saya mulai merasa belajar engineering dan menjadi seorang engineer
saya seorang engineer itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, awalnya itu kita punya passion yang banget, suka masuk ke engineering karena kita suka fisika, suka matematika. Tetapi begitu kita kerja di engineering, itu total beda. Dan yang kita lakukan adalah rutinitas. Rutinitas yang menurut saya mulai membosankan seiring waktu. Jadi saya mulai melihat bahwa oh ini mungkin bukan masa depan saya di engineering. Maka begitu 1 tahun saya bekerja, saya memutuskan untuk keluar dari shipyard. Pada saat yang sama saya langsung melanjutkan studi saya di S2. Ya, banyak yang tidak tahu bahwa saya juga tamatan S2 di finance. Ya, jadi saya berharap bahwa begitu saya mendapatkan ijazah S2, saya bisa bekerja di perusahaan investasi atau di bank. Nah, begitu saya keluar dari perusahaan yang pertama, saya mencoba mendapatkan pekerjaan di perusahaan di bank atau perusahaan investasi. Nah, pada saat itu baru saya merasakan bahwa tidak mudah mencari pekerjaan di bidang itu. Ya, walaupun setelah 2 tahun saya tamat dari master's degree saya di finance, juga tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan di bidang banking dan investasi. Wah, terpaksa saya mulai masuk ke bidang yang lain seperti sales di asuransi, multi-level marketing, properti, jualan properti. Bahkan pernah saya bekerja di retail store, jaga toko baju gitu loh. Dan yang tidak membutuhkan skill yang terlalu tinggi. Nah, tapi terakhir begitu saya memang tidak cocok lah di sana. Terus saya masuk ke sales dan penjualan saya saat itu tidak banyak. Nah, itu yang membuat saya lama-lama menjadi tidak termotivasi. Nah, pelan-pelan uang juga habis, Pak Sian Yet. Jadi uang habis, terus pernah suatu kali saya meminjam uang dari roommate saya untuk membayar uang sewa saya gitu loh. Pinjam uang untuk bayar uang sewa. Nah, yang paling sedih itu gini, Pak Sian Yet, itu ketika orang tua kita menelpon kita. Wi, gimana kabarnya? Nah, itu jawaban yang paling susah kita jawab. Dan kita selalu harus berbohong. Wah, Pak, gak ada masalah. Bagus, ini omset saya bagus loh. Penjualan bulan ini luar biasa. Saya butuh uang nggak? Enggak. Bagus kok penjualannya. Semua. Padahal di dalam hati itu, aduh, aku lagi butuh uang. Udah gak punya uang, udah pinjam uang sama teman gitu loh. Kadang ada penjualan, kadang enggak. Nah, terus kadang-kadang kalau teman-teman mengajak keluar, saya bilang 1000 alasan untuk tidak keluar. Nah, atau pas keluar ketemu mereka ya ketawa-ketawa, wah iyalah sukses gitu, wah enggak lah, gak ada masalah, penjualan bagus kok, asuransi bidangnya bagus. Nah, ini semua yang terpaksa kita berbohong di depan mereka. Tetapi begitu kita kembali ke apartemen kita merasa kok kosong ya gitu ya, kok aduh, kita harus berbohong untuk apa gitu, padahal di dalam hati kita itu stres sebenarnya. Nah, terakhir gak ada uang, habis, betul-betul udah habis, ya saya menelepon papa saya, Pak, saya udah mau pulang karena di sini saya udah gak punya uang. Ya, terkejut juga di sana ya, tapi ya saya harus pulang, saya bilang. Nah, begitu saya pulang sampai ke Indonesia, itu pertanyaan yang paling susah saya jawab itu adalah, Wi, kenapa kamu pulang? Siapa yang bertanya pada saat Wah, itu? teman-teman semua yang kan tahu kita dapat beasiswa di Singapura gitu kan. Di Singapura, kenapa udah kerja baik-baik di Singapura, kenapa pulang pula gitu kan. Nah, kita kalau mau menjawab itu kadang-kadang wah risih gitu, gimana ya cara menjawab gitu ya, oh enggak lah, mau bantu orang tua, oh enggak lah gitulah. Padahal sebenarnya kenapa kita pulang itu karena memang kita gagal. Jadi kita waktu ke Singapura itu jadi kebanggaan orang tua gitu loh.
Tapi waktu pulang dari Singapura ke sini, itu bener-bener seorang pengangguran gitu, yang kayak gimana ya, yang memang udah gak punya apa-apa. Nah begitu saya sampai di Indonesia, di Medan, di Binjai gitu, tujuan hidup saya sendiri aku gak ngerti ini arahnya mau kemana, saya mau kemana gitu, gak ada arah, terus depresi, ya kan. Maksudnya ya posisi saya udah begitu oke gitu loh, udah S1, S2 gitu loh. Nah ini harus kembali ke dasar. Perasaannya bagaimana pada saat itu? Depresi pasti, stres, dan ya itu seperti yang saya bilang, tidak punya arah. Besok mau kemana? Apa yang mau saya perbuat? Ya, sampai suatu hari saya memang harus menerima keadaan bahwa saya pulang ke Indonesia itu karena memang saya sudah tidak punya apa-apa. Jadi saya memutuskan bahwa ini S1 saya, S2 saya, semuanya saya buang jauh-jauh. Saya ini tamatan SMA. Jadi begitu beberapa teman saya datang tanya ke saya, "Wi, kenapa kamu pulang?" Saya bilang, "Enggak, saya gagal di Singapura. Saya mau mulai yang baru di Binjai." Gitu. Tapi itu kan nggak mudah ya untuk menerima. Nggak mudah. Nggak mudah ya? Karena pergi ke Singapura dengan semangat yang tinggi, namun untuk mengatakan bahwa kita ini tidak berhasil itu acceptance dari diri sendiri nggak mudah. Bagaimana nggak mudah bisa menerima? Nah, menerima itu gini ya, apalagi kan orang tua yang wanita kan, semua ibu kan sama ya, semua ibu kan agak mereka menasehati, tapi di telinga kita kan kok tiap hari nasihatnya seperti itu kan. Tiap hari kenapa ada nasihat ini, kenapa semalam kan udah kasih tahu, kenapa hari ini kasih tahu lagi, ulang lagi. Aduh, kan kadang-kadang kan kita jadi gitulah, ngeh banget gitu kan. Nah, tapi sampai suatu hari memang orang tua kita yang menerima kita duluan. Menerima kalau kita itu memang gagal di Singapura dan kita mau memulai sesuatu yang baru di sini gitu loh. Dan mereka yang sebenarnya mulai merangkul kita, "Yuk, kamu jalankan ini." Nah, terakhir saya memang menjalankan bisnis orang tua, dan yang pada saat itu memang tinggal satu karyawan. Memang itu kan dulu kan ada total sama saya ada 4 bersaudara ya. Kakak saya yang paling tua dia udah ke Amerika. Yang kedua udah sama suaminya di Medan sih memang. Koko saya di Batam dan saya sendiri di Singapura. Jadi papa saya itu tidak berharap saya untuk kembali. Ya. Jadi pada saat itu kan berarti papa saya punya bisnis, beberapa bisnis. Dia tidak melihat ada anak yang mau melanjutkan, dan pada saat tidak ada generasi penerus yang mau melanjutkan, itu memang kayak tanpa arah lagi gitu loh. Nah, pelan-pelan satu persatu bisnisnya itu dia jual. Udah jual, tinggal ini satu aja, kopi. Karena kopi ini kan peninggalan dari kakek saya. Nah, pelan-pelan karyawan dari 4-5 orang lanjut sampai 1 orang. Nah, begitu itu kondisi waktu aku take over. Bukan berarti papa saya tidak pintar menjalankan bisnis. Dia iya, cuman memang motivasi dia itu untuk mengembangkan sudah tidak ada gitu loh. Karena memang kan tidak ada anak yang mau melanjutkan. Nah, waktu saya take over, itu mulai ada roh di dalam bisnis ini. Nah, papa saya sendiri pun mulai merasa bersemangat karena ada yang melanjutkan. Nah, pada saat itu saya mulai menerima lah keadaan saya. Saya memang harus memulai dari bawah. Menimbang kopi, sapu, ngelap, itu harus memang mulai dari basic kembali. Gak mudah ya Pak Awi? Enggak. Tapi ya memang untuk membuang ego kita itu memang kita harus menjalankan itu. Yep. Sahabat Tribuners, ini yang dihadapi Pak Awi ini tidaklah mudah ya. Dimana mendapatkan beasiswa dengan harapan yang luar biasa di Singapura, mendapatkan beasiswa S1, S2 dengan semangat sekali, dan bisa terima pada saat pulang ke Indonesia, menerima bahwa memang gagal di Singapura, dan mulai dengan lab mesin yang dengan sangat yang terbatas, lab
peralatan dan semuanya terbatas, ini tidaklah mudah. Ya, sahabat Tribuners, kita akan gali lebih lanjut lagi. Nah, sahabat Tribuners, ini menerima diri sendiri, menerima kenyataan dan merubah itu dibutuhkan efforts, dibutuhkan usaha, dibutuhkan keyakinan yang tinggi, dan kita singkirkan ego-ego yang sudah terbentuk, labeling-labeling yang sudah ada atau yang sudah terbentuk sebelumnya. Nah, ini Pak Awi berapa lama untuk bisa menerima itu? Bayangkan di visualisasi kita sudah bekerja di Singapura dan kemudian prestis ya, pakai dasi dan harus pulang ke Indonesia, harus ngelap ini lagi kan. Ini benar-benar ini ego ini diturunkan dan terima apa adanya. Ini berapa lama Pak Awi bisa? Tidak lama sih, sebenarnya 2-3 bulan. 2-3 bulan. 2-3 bulan. Nah, yang paling penting itu sebenarnya family, keluarga. Nah, keluarga yang mendukung kita, yang tahu bahwa kita memang udah dalam kondisi yang terpuruk ini, yang mau membantu kita untuk bangkit kembali. Aku rasa itu sangat penting. Jadi, untuk satu anak itu mau berhasil untuk bisa bangkit kembali itu dengan lingkungan yang negatif, terutama dari keluarga, itu akan sangat susah. Tapi begitu kita ada support dari keluarga, semua akan sangat mudah. Contohnya ya, begitu aku pulang, aku bilang, Pak, oke, aku mau melanjutkan bisnis ini. Jadi aku melihat, Pak, aku bertanya, Pak, kenapa di Singapura saya bisa minum kopi-kopi yang bagus, sedangkan di sini saya tidak bisa gitu loh. Aku bisa minum kopi Gayo, Lintong, Sidikalang, dan kualitasnya sangat bagus di Singapura. Nah, setelah kita teliti, ternyata kopi yang bagus itu diekspor, sedangkan sisa-sisa sortiran itu kita yang minum. Nah, pada saat itu saya langsung melihat ada satu opportunity di sana, ada satu gap, bahwa aku yakin suatu hari masyarakat kita itu bisa menikmati kopi-kopi yang enak juga gitu loh, gak usah harus diekspor. Nah, dari sana saya langsung tanya ke papa saya, Pak, yuk kita main kopi premium yuk. Nah, dari sana papa saya langsung bilang, yuk, oke, gitu loh. Gak ada penolakan, gak ada bilang, oh enggak lah, janganlah kamu lah, jangan lakukan itu, kamu cuma cukup dengan ini aja. Enggak, tapi didukung. Langsung besoknya aja kita udah ada kualinya kayak gimana, dan papa saya udah langsung mengajari saya bagaimana cara merosting kopi. Terus manual dibuat, ya, masih ya? Manual. Terus kita buat 1 drum 1 kilo. Nah, kita mulai juga seadanya saat itu, Pak Sian Yet. Tidak muluk-muluk, tidak langsung beli mesinnya mahal, gesa-gesa, semuanya harus gengsi, dekorasi harus bagus, lokasi harus bagus, enggak. Jadi kita benar-benar mulai seadanya. Dan itu drum yang kita buat itu boleh dibilang nilai dengan kompor yang kita ada, itu nilainya itu di bawah 1 juta. Dan kita memulai bisnis kopi premium pada saat itu. Nah, itu awalnya Pak Sian Yet. Terus ada momen berikut yang mengangkat kita ya, satu pemikiran ya. Itu ketika ada teman papa saya pulang ke Binjai. Jadi dia orang Jakarta. Jadi ada suatu ketika dia pulang ke Binjai, dia bertemu dengan saya gitu loh. Dia berbicara dengan saya, Wi, kalau kamu mancing di kolam kecil, kamu dapat ikan kecil. Kalau kamu mancing di kolam yang lebih besar, kamu dapat ikan yang lebih besar. Nah, kalau kamu mau hiu, kamu harus ke laut. Nah, dia bilang apa? Wi, selama 2 generasi, papa kamu sama akong kamu itu bukan orang yang tidak pintar memancing. Mereka pintar mancing. Oke? Umpannya yang bagus, udangnya yang bagus itu. Terus kailnya juga bagus gitu loh. Yang mancing juga pintar gitu loh. Tapi kenapa ikannya tidak banyak? Salahnya di mana? Salahnya di kolam. Jadi sebagus apapun umpan kamu, kalau kolamnya salah, kamu nggak akan dapat ikan yang besar. Jadi, paling tidak kamu harus ke Medan dan ke Jakarta. Jadi itu sesuatu yang menurut saya kata-kata yang sangat sederhana, tetapi sangat membekas di pikiran saya. Bahwa iya benar ya, saya tidak boleh
sama dengan kedua orang tua, papa saya sama kakek saya. Saya harus maju ke kota yang lebih besar, gitu loh. Agar caranya kayak gimana saya belum tahu. Bagaimana kota besar itu bisa memberikan saya peluang yang lebih besar, saya belum tahu. Tapi pokoknya dalam pikiran saya itu saya harus ke kota yang lebih besar, Pak Syanyet. Nah, dan itu terjadi pada tahun 2009. Kita beli satu ruko di Jalan Mojopahit, dan kita untuk pertama kali kita keluar dari zona nyaman kita Binjai dan buka di Medan. Itu. Berarti perubahan itu ada dua ya Pak Awi ya. Pertama pulang dari Singapura, walaupun gagal, tetapi karena ada dukungan dari keluarga dan orang tua yang begitu luar biasa, sehingga motivasi itu meningkat kembali ya. Jadi peran orang tua dan orang-orang di sekeliling kita itu juga sangat penting. Betul. Ya Pak Awi. Dan kemudian setelah itu momentum perubahan kedua adalah kolam yang lebih besar ya, kolam lebih besar, di mana 2009 diberikan kesempatan untuk dapat ekspansi satu toko di Mojopahit Medan. Pak Awi ya, itu dua momentum ya, yang satu dari orang tua, yang kedua momentum adalah menginspirasi bahwa kita harus keluar daripada zona nyaman, zona yang sudah ada, pancing di kolam yang lebih luas lagi. Dan akhirnya itu terjadi di 2009. Setelah itu Pak Awi, bagaimana perkembangan sampai saat ini bisa ekspor dan ke Indonesia? Ya, dari tahun 2009, jadi kita buka di Medan itu bukan perjalanan kita mulus sekali Pak Syanyet. Ya, banyak perjuangan. Banyak liku-liku. Oh iya, pertama kali kita buka di Medan, jualan kopi semua orang udah bisa beli gitu ya. Ya, jangan lihat toko kita yang sekarang Pak Syanyet. Awal-awal kita buka itu raknya semuanya kosong loh. Ini rak-rak begini masih itu semuanya terbatas ya. Bukan terbatas, beneran kosong. Jadi kita terpaksa beli cangkir. Cangkir taruh di sana di display. Pokoknya yang jangan jangan ada rak yang nggak ada isinya aja lah. Tapi beneran nggak ada barang, cuman buka aja. Dan bulan pertama penjualan kita cuma 100.000, dan itu bertahan 1 bulan. Gak sanggup untuk biaya 1 bulan. Nah, itu waktu saya buka di Medan, mama saya sebenarnya tidak setuju. Dia maunya saya menjaga toko yang di Binjai aja, karena konsep orang tua kita kan mana mungkin bisa didelegasikan gitu loh. Terus kalau kita buka di Medan, siapa yang jaga toko yang di Binjai? Nah, dia takut saya permainan di Medan, toko yang di Binjai terbengkalai pula gitu lah. Jadi itu menurut saya khawatir yang valid lah. Jadi kita buka di Medan itu udah di ultimatum sama mama saya. Kalau 1 bulan nggak ada penjualannya tidak bagus, tetap ya kita sewakan rukonya. Jadi kan berarti udah ada timeline ya. Dan penjualan udah 1 bulan, penjualannya tidak bagus. Ya. Bagaimana meyakinkan? Nah, bukan meyakinkan. Jadi kita udah harus mulai berpikir, ini udah mau ditarik pulang ini kayaknya. Jadi dari sana kita udah mulai cari di mana ya bisa beriklan ya. Nah, kebetulan kemarin kan ada surat kabar, kita mulai mengiklan di sana, iklan baris. Ya, baris-baris kecil gitu kan. Dari 11 kecil, tapi tiap hari kita iklan sampai makin lama makin besar gitu loh. Nah, terus selain beriklan, ya, nah ini konsepnya mungkin hari ini saya baru sadar ya, dan mungkin mau saya sharing ke teman-teman. Itu beriklan itu bukan saat perusahaan kita udah besar, malah beriklan itu waktu kecil, waktu belum ada customer base, belum ada yang tahu, beriklan itu sangat penting. Jadi bukan cuman udah besar aja baru kita beriklan, atau setengah besar baru beriklan. Justru dan beriklan besar, itu ya. Sebenarnya beriklan itu dari kecil sampai besar harus beriklan. Tidak bisa ditinggalkan. Nah, marketing itu tidak boleh ditinggalkan. Semuanya harus jalan. Nah, iklan itu kan satu bagian dari marketing. Jadi harus selalu jalan. Nah, oke, itu rahasia pertama. Kedua, itu dalam bentuk iklan. Kedua, kita mulai mau mencari customer lewat door to door. Kita approach cafe,
warung kopi, juga supermarket. Tawarin produk kita, cari reseller, melihat apakah ada yang mau membantu kita menjual produk kita. Nah, sama seperti number games yang lain ya. Jadi dari 10 yang kita temui, ya ada satu lah yang mau menjual. Nah, pelan-pelan angka ini makin lama makin banyak. Nah, jadi ya itu marketing secara offline lah. Jadi offline, jadi kita telusuri siapa ya yang ada menjual kopi ya kita tawarin produk kita. Belum tentu dapat, tetapi ya lebih baik daripada kita nggak coba sama sekali, ya udah pasti nggak dapat. Harus pulang langsung ya. Nah itu usaha kita, terus pelan-pelan dari sana terus mulai menampakkan hasil. Terus juga kita mulai mengisi rak kita dengan barang-barang dagangan yang lain. Nah dulu kita menjadi reseller itu ada strateginya juga. Dulu kalau kita mau menjual barang orang, itu aku gak berani minta diskon. Karena apa? Karena belinya cuma satu. Beli satu, jual lagi. Beli satu, jual lagi. Jadi, apa yang terjadi adalah kita cuma beli aja dari toko ini, online. Beli satu. Pajang di toko kita. Dia jual berapa? Saya jual berapa? Dia jual 100.000, aku jual 100.000. Begitu udah jual habis, beli lagi. Malah saya harus tanggung ongkos kirimnya. Karena apa? Karena saya gak mau naikin agar tidak dianggap mahal. Nah, dan ini berlangsung sampai satu periode ya, Pak Sianjet. Dan sampai bosnya itu sendiri tanya ke saya, kenapa gak langsung beli satu lusin? Kalau beli satu lusin kan aku bisa kasih kamu diskon gitu loh, bisa lebih murah. Kenapa harus belinya setiap hari tapi satu-satu gitu loh? Saya bilang, kok gak punya modal. Waktu itu bisnis ini tidak full disupport secara dana juga ya? Oh, enggak lah, dana aku gak berani minta lagi sih. Gak berani minta, soalnya kan memang udah dikasih satu usaha gitu ya. Pokoknya jadi dari usaha itu ya. Ya itu yang harus kita manfaatkan. Nah, aku bilang, kok aku gak punya modal. Tapi dia tahu saya bisa menjual. Itu saya buktikan ke dia dulu. Jadi aku gak minta diskon, gak minta apa-apa dulu. Yang penting aku buktikan bahwa saya itu bisa menjual produk kamu. Nah, karena saya percaya saya kalau bisa menjual barang-barang kamu, dan saya sudah membuktikan itu, kalau kamu gak bisa melihat, saya yakin orang lain bisa melihat. Ya sampai saya memang udah bisa banyak, saya akan minta saya bisa menjual barang kamu, kasih dong saya sedikit untung gitu, apakah diskon atau kayak gimana. Tapi dia sendiri sudah langsung melihat. Dia bilang, kenapa kamu gak langsung beli 12? Aku bilang, aku gak punya modal. Nah dia bilang, oke, kalau kayak gitu, oke, aku kirimkan kamu 12 dulu, kamu gak usah bayar saya dulu, nanti udah habis kamu bayar saya. Nah itu pertama kali saya dikasih modal duluan. Nah itu baru saya mulai melihat profit dari reselling produk orang lain. Nah awalnya aku tidak berpikiran seperti itu. Awalnya saya berpikiran bahwa saya memang harus lengkapi ini. Nah sambil orang ini beli barang saya mau tawarin kopi, gitu aja. Itu aja. Nah terakhir ya dikasih, dia lihat saya bisa menjual. Jadi kalau bisa menjual ya udah, dia kasih saya jual gitu. Jadi hubungan jangka panjang. Jadi ada hubungan. Nah saya mungkin sedikit nasihat untuk teman-teman yang mau mulai bisnis juga ya. Jualan di Tokopedia atau apa, kamu boleh lihat tetangga kamu gitu ada jualan apa. Mungkin dia ada gift shop atau apa ya, ada jual boneka, ada jual apa. Ya paling kamu ke sana numpang, Pak, aku minta foto ya ini ya, aku mau jual di Tokopedia ya. Bapak jual berapa, aku jual berapa. Ya paling jual sama aja harganya, gak usah apalah, nggak aja capek-capek bantu orang jual aja. Tapi pelan-pelan kan reputasi dari Tokopedia kita kan bagus, jadi jumlah terjualnya ada, bintang-bintangnya juga ada. Nah pemilik toko kan lama-lama bisa melihat kalau kamu udah tiap hari datang ambil bonekanya, beli ini.
tanya kamu, loh kamu jualnya di mana, kamu jual berapa, ya paling kita bilang, kok aku beli sama kok 100.000, aku jual di Tokopedia 100.000, sebenarnya gak dapat untung. Dia pasti bisa melihat, ya dia juga takut kamu pindah ke orang lain. Kamu jual toko yang sebelah, gift shop yang sebelah, kan takut juga. Nah dari sana kadang-kadang kalau kita mau menjadi reseller suatu produk, kita jangan belum jual apa-apa udah duluan minta diskon. Kita buktikan dulu ke mereka. Jadi kunci yang ketiga ya Pak Awi ya. Yang pertama kan udah melewati, bisa terima bahwa harus berubah. Kalau tidak ada berubah pun nggak ada hasilnya juga kan. Betul. Setelah berubah, mulai kembali masuk di bisnis kopi. Dan kemudian kedua adalah kolam yang lebih besar. 2009 itu sudah mulai ada outlet toko di luar Binjai. Dan kemudian mulai partnership dengan reseller ya. Reseller ya. Distributor dan menjadi reseller ya. Jual aja, buktikan. Buktikan ke pebisnis atau teman-teman atau siapa yang memiliki produk dan jasa, buktikan aja. Ya Pak ya. Jangan pikirkan, jangan berharap terlalu banyak. Jangan pikirkan profitnya dulu. Lakukan yang terbaik, pasti suatu ketika ada yang bisa melihat usaha kita. Betul ya Pak ya? Betul. Begitu usaha kita dilihat, maka di sanalah kesempatan itu mulai ada. Betul. Dan harus dijaga Pak Awi ya. Ya. Sampai seterusnya supaya nanti kesempatan dan rezeki-rezeki itu datang secara terus-menerus, baik dari sisi jumlah produk yang dijual maupun kenalan yang lebih banyak. Yeah. Nah, kemudian Pak Awi setelah ini makin bagus, apalagi yang menjadi fondasi? Iya, ini sedikit tambahan ke yang reselling tadi ya. Ini awal-awal kan kita yang mencari produk. Lama-lama produk yang mencari kita. Kalau kita bisa menjual banyak, itu kita udah membangun reputasi yang bagus di wah jumlah terjualnya banyak. Lama-lama produk yang mencari kita, Pak bisa tolong nggak jual barang kita? Kita yang memilih. Akhirnya kita yang memilih gitu kan. Nah itu bagian dari perjalanan kita juga ya, reselling. Jadi kita bukan menjual produk kita juga aja, kita reselling juga karena kita merasa itu sejalan sih. Tapi itu bagus sih, tidak ada yang salah bahwa kamu itu produksi atau menjual produk orang. Semua ada seninya dan semua ada nilai positif dan negatifnya. Yang penting bagaimana kita memanfaatkan sisi positifnya. Nah next itu ya pada tahun 2009, flashback sedikit, gak berapa tahun, itu saya mendapatkan seorang partner bisnis dan partner hidup yang menurut saya the best. Jadi partner hidup saya, yang partner bisnis saya namanya Bu Susi. Nah Bu Susi ini orangnya sangat meticulous ya, dalam arti dia sangat teliti dalam hal angka. Dia sangat basic dia di accounting, auditor, dan di sana kita mulai menerapkan accounting yang sangat ketat. Jadi prinsip dari Bu Susi itu $1 save is $1 earn. Rp1 yang kita hemat adalah Rp1 yang kita profit kita. Jadi kalau kita bisa hemat banyak, profit kita bertambah. Idenya sederhana. Jadi banyak barang kita harus berpikir, ini udah saatnya kita ganti belum? Udah rusak belum? Masih bisa dipakai belum? Bisa ditunda gak? Oke. Terus kalau seumpamanya saya beli, efeknya ke bisnis saya apa? Bisa bertambah berapa banyak? Jadi kita punya motor butut yang kita pakai untuk delivery Pak Senyet. Kelihatannya butut, tapi masih bisa jalan dalam belum rusak. Kepengen sih memang mau menggantikan yang model yang lebih bagus, lebih cantik, delivery kan nampak lebih keren ya. Tapi sejauh mana ini bisa menambah profit kita atau penjualan kita? Kalau memang enggak ya nggak apa-apa, masih butut, toh belum rusak. Bagaimana bisa menahan keinginan untuk memiliki sesuatu untuk kesenangan dan kemudian untuk kenyamanan? Itu butuh disiplin lah, disiplinnya luar biasa lah. Karena disiplin itu kan sudah memiliki uang, pasti untuk membeli kan
sudah bukan hal yang sulit. Nah, Bagaimana itu bisa satu bagian lain lagi yang namanya goal. Tujuan. Kalau kita punya tujuan apa yang mau kita capai, satu perusahaan, kita jarang-jarang mau ngambil dividen. Malah dividen itu kita reinvest lagi ke dalam. Nah, supaya bisa berkembang. betul. Nah, kalau satu perusahaan itu udah gak ada goal, ya mungkin nanti dividen, ada uang nganggur, mau ngapain ya? Beli mobil, beli ini, renovasi rumah, buat kolam renang. Tapi kalau kita, ini aku mau buka cabang di Jakarta, berarti aku mau nabung untuk di sana. Aku mau beli mesin perobat, berarti ini uangnya itu aku harus kumpulin secepat kapan saya bisa membeli perobatnya. Mesin itu ya. Saya mau beli perobatnya itu dalam 20 tahun, atau dalam 3 tahun, atau dalam 5 tahun. Itu tergantung pada keinginan kita gitu loh, mau capainya apa. Yang ini, sepeda motor ini lebih penting atau perobatnya lebih penting. Dan saat ini sudah ada berapa mesin perobat? Perobat kita ada 2. Perobat kita ada 2. Dan kalau tidak salah sudah color. Ada color solder, ada destoning. Ya. Color solder itu untuk membuat kopinya lebih seragam. Yeah. Nah, sedikit flashback lagi ya Pak Sanjet ya. Itu kan tahun 2009 saya punya partner bisnis yang bagus. Terus tahun 2012, nah ini kita membeli mesin 5 kilo. Awalnya kan 1 kilo. Yeah. Ini yang 5 kilo. Nah, 5 kilo ini lokal, bising mesinnya. Nah, ini ada cerita lucu ini. Ini tahun 2012 itu ada seorang yang namanya Mr. Eng dari Singapura. Datang ke Medan, ke Binjai, sampai ke toko saya yang di Binjai, mau melihat saya meroasting kopi. Jadi waktu itu, aku roasting kopi, dia lihat, aku bilang, Mr. Eng, ini first crack, ini second crack. Dia lihat ke saya, Wi, yakin kamu dengar ini bising banget loh, yakin kamu bisa mendengar crack ini? Saya bilang, iya saya bisa gitu loh. Nah, di akhir perjalanannya itu dia bilang, Wi, saya akan beli kopi dari kamu. Terus saya tanya ke Mr. Eng, kenapa gitu loh. Kenapa? Saya kan heran ya, mesin saya belum bagus, kopi saya masih oke-oke aja gitu. Ya kadang-kadang oke, kadang-kadang enggak gitu kan. Karena kan masih tidak begitu konsisten. Dia bilang, Wi, saya beli bukan karena kamu bisa dengar suara mesin first crack, second crack di mesin kamu. Juga bukan karena kopi kamu bagus. Saya beli karena kamu. Dia bilang, because of you. I see something in you, dia bilang. Saya melihat ada sesuatu di dalam diri kamu. Nah, karena apa? Dan dari sana saya percaya bahwa untuk mengekspor kopi saya tidak harus punya mesin yang bagus dulu, punya tempat roastery yang cakep dulu, dekorasinya luar biasa. Bukan itu requirement-nya sebenarnya. Requirement-nya itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Dia bisa melihat keseriusan visi kita mau dibawa kemana perusahaan ini. Nah, kita kadang-kadang Pak Sanjet sama saya kan sama, kita mau berbicara dengan orang yang visinya itu maju ke depan, ya kan. Setiap kali bertemu ngomongnya udah sesuatu yang bukan yang sama-sama terus. Itu kemarin aku mau buka kafe, 5 tahun kemudian kita punya rencana buka kafe. Loh, bukannya 5 tahun yang lalu udah bilang mau buka kafe. Nah, kita kan mau berbicara, setiap ketemu ada hal baru, yang dibicarakan kan gitu kan. Jadi itu orangnya itu ada maju gitu. Nah, waktu saya berbicara sama Mr. Eng, dia bisa merasakan passion saya itu, arah dari perjalanan kita itu mau kemana gitu loh. Dia bisa paham gitu loh. Itu yang saya rasakan gitu loh. Kenapa dia bilang I can see something in you. Nah, saat ini Awi Coffee sudah ada di mana-mana. Oh ya, itu pertama kali kita ekspor kopi. Luar biasa. Ekspor kopi di Singapura. Yang pertama bersama Mr. Eng, dan hari ini Awi Coffee
Sudah ada di mana-mana. Sudah ada di berapa negara? Pak Awi? Kalau yang rutin, kita rutin ekspor ke Jepang, ke Hong Kong, ke Singapura, China, Taiwan. Kalau Malaysia? Amerika sesekali, Malaysia sesekali, Eropa sesekali, Australia sesekali. Luar biasa. Berarti di Asia sudah ada, Amerika sudah ada, Australia sudah ada, walaupun sesekali ya. Ya, Di Eropa juga Iya. sudah ada. Nah, ini ya untung juga ya Pak Awi ya. Bisa kembali ke Indonesia dan bisa memberikan sebuah kontribusi ya, bagaimana pemikiran sederhana ini menjadi kenyataan, bagaimana masyarakat Indonesia bisa menikmati kopi yang bagus. Toh kenapa harus diekspor kalau kita sendiri dan kita di dalam negeri sudah memiliki pangsa yang begitu besar untuk menikmati kopi yang bagus ya. Sekarang nah Pak berkembang Sianjek pesat. dulu kemasan yang Pak Sianjek pegang itu dulunya gak kayak gini loh Pak Sianjek. Ini udah lebih- Dulu kemasan plastik. Ya, plastik ya. Awal kita mulai di toko Medan, kemasan kita plastik. Ya. Kuncinya inovasi Pak Awi ya. Kuncinya itu kita boleh mulai seadanya. Ya, jangan Tetapi terlalu kita- berpikir bahwa memulai bisnis itu harus sempurna. Yang dan penting mulai. Mulai aja dulu ya. Nah, tapi ada tapinya ya. Ya. Jangan di sana selamanya, harus ada tujuan, goal, Improve ya. improve. Nah, perbaikilah pelan-pelan apa yang menjadi kelemahan kita perbaiki. Jangan jadikan kelemahan itu selamanya loh. Iya. Jangan kemasan plastik sampai go internasional, kemasan plastik ya susah gitu kan. Nah, kita tahu kita mulai seadanya. Ya kita mencoba bersaing dengan orang yang selevel dengan kita gitu loh. Harus naik. Ya, Naik terus bersaing dengan mereka dulu, terus pelan-pelan kita improve Naik supaya lagi ya. supaya bisa masuk ke pangsa yang lebih levelnya lebih atas gitu loh. Ya kan? Nah, kalau kita dengan kemasan kita seperti ini ya kita yang harus kita saing itu yang apa? Yang sama kemasannya, sama-sama pakai plastik. Ya kita arah ke sana. Oke, saingannya di sana dulu lah. Jangan berharap bersaing dengan perusahaan yang udah besar yang pakai mesin-mesin canggih, apa kemasannya udah bagus, pakai influencer yang luar biasa. Ya jangan itu dulu lah, level kita belum sampai sana. Tapi naik sedikit berarti produk kita itu sudah bisa kita pasarkan ke level yang lebih tinggi. Terus improve lagi, levelnya udah lebih tinggi lagi. Nah, Mantap. pelan-pelan kita harus naik level. Nah, Luar biasa. kalau Pak Siannya tanya saya, ini final nggak? Ini belum final. Akan improve terus gitu Iya. loh. Akan improve terus gitu. Karena kita tidak boleh stop. Begitu kita stop, berarti kita udah berhenti bertumbuh. Kunci yang keempat sahabat Tribuners yaitu improve secara berkesinambungan. Tidak boleh berhenti, karena berhenti kita sudah berarti ketinggalan, karena teman-teman yang lainnya juga akan berkembang secara terus-menerus. Jadi yang keempat adalah improve secara berkesinambungan. Yang pertama adalah kita terima apa adanya dulu, perbaiki. Yang kedua adalah mencari peluang seperti yang tadi, bukan hanya di kota tetapi juga ada di kolam yang lebih gede. Yang ketiga adalah memperbaiki secara berkesinambungan ya, mencari pangsa pasar produk yang berkualiti. Dan yang keempat adalah improve secara berkesinambungan dari segi packaging produk, services dan sebagainya. Dan tadi juga ada disampaikan oleh Pak Awi, harus memiliki tujuan yang jelas supaya kita dapat menahan diri untuk melakukan hal-hal atau mungkin yang tidak memiliki benefit atau boros lah, katakan seperti Iya, itu ya. iya. Bisa lebih hemat untuk tujuan berkembang yang lebih gede lagi ya. Dan di Indonesia tetap kita untung. Kenapa? Untung Pak Awi gagal di Singapura, sehingga adalah hari ini Awi Coffee yang begitu luar biasa ya. Nah ini sahabat Tribuners, ini luar biasa bisa ngobrol bareng Pak Awi. Semoga pembicaraan ini menjadi inspirasi kita bersama. Ingat sahabat Tribuners, kegagalan, frustasi, mungkin Anda tidak beruntung, bukan akhir dari segala-galanya. Tetapi bagaimana kita bisa menerima apa yang sudah dialami, dan tentunya bukan hanya terima, tapi bagaimana kita bisa berpikir untuk bangkit kembali. Ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari dan sudah terbukti semua orang yang sukses pasti memiliki hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita melihat Awi Coffee yang begitu luar biasa,
Tapi hari ini dengan informasi sharing dari Pak Awi, pernah gagal dan pernah 1 bulan itu omset toko hanya 100.000. Apakah itu menjadi sebuah tantangan atau harus menerima kegagalan? Itu ternyata tidak. Bagaimana bisa konsistensi memperbaiki diri secara berkesinambungan, itu adalah kunci sukses untuk kita semuanya. Ya, semoga inspirasi ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Sebagai penutup Pak Awi untuk sahabat Tribuners. Oke, jadi tadi aja masih kolam besar ya. Ada 2 lagi ya Pak Senjat ya. Tapi ini singkat aja. Nah, dari sana harus jam ke laut. Laut itu di Jakarta, dan paling penting itu di samudra. Samudra itu di internet. Jadi itu coba kita fokus step by step ke arah atas. Improve terus lah. Kalau bisa langsung, bukan cabangnya di Jakarta aja, bisa di luar negeri, di Tokyo, di New York. Ya, mimpi kan boleh Pak Senjat. Mimpi kan gratis. Betul. Terima kasih Pak Awi. Ya, semoga inspirasi bisnis ini bermanfaat bagi sahabat Tribun dan semuanya. Ingat, kegagalan, frustasi bukan akhir dari segalanya. Jikalau kita mau memperbaiki diri dan mau melangkah maju untuk meraih masa depan yang dicita-citakan. Sukses selalu untuk sahabat Tribun dan semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu sahabat Tribuners yang menjalankannya. Terima kasih, sampai ketemu di Inspirasi Bisnis yang selalu menarik untuk Anda. Thank you. Thank you.